Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala Widiantari dengan NIM 225012410009 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro kelas A1 akan mempresentasikan mengenai materi penyearah satu fasa gelombang penuh dan penyearah tiga fasa setengah gelombang dari mata kuliah Elektronika Daya dengan dosen pengampu Bapak Rizal Priyambudi, Sarjana Terapan Teknik Magister Teknik. Sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, seperti yang kita tahu bahwa bentuk listrik memiliki dua jenis bentuk, yaitu listrik AC dan listrik DC. Yang dimana pada umumnya PLN di Indonesia ini menyediakan listrik berupa bentuk AC. Namun beberapa perangkat elektronika pada rumah tangga seperti adaptor, mungkin televisi, ini memerlukan listrik berupa listrik DC. Oleh karena itu, kita memerlukan berupa rangkaian yang mampu mengkonversi listrik AC menjadi listrik DC. Nah, salah satunya yaitu dengan penyearah daya yang merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk merubah tegangan sumber masukan arus bolak-balik menjadi tegangan luaran dalam bentuk tegangan searah, namun dengan output DC tetap atau tidak merubah nilainya. Nah, rangkaian penyearah ini dapat dilakukan dalam bentuk penyearah setengah gelombang atau half wave dan penyearah gelombang penuh atau full wave, di mana pembebanan pada rangkaian penyearah daya umumnya dipasang dengan beban resistif. Nah, efek dari pembebanan ini tentu akan mempengaruhi kualitas tegangan luaran yang dihasilkan dari rangkaian penyearah. Di dalam rangkaian penyearah terdapat salah satu komponen penting yang bekerja sebagai converting atau merubah dari listrik AC menjadi listrik DC, yaitu merupakan komponen dioda yang merupakan komponen elektronika yang mempunyai dua elektroda terminal yang dikenal sebagai katoda dan anoda, di mana pada prinsip kerjanya dioda memungkinkan arus listrik atau arus maju mengalir dari terminal anoda ke katoda, sementara menghambat arus listrik sebaliknya atau yang biasa disebut dengan arus mundur. Nah, jenis sumber tegangan masukan untuk mencatu daya rangkaian penyearah daya ini dapat digunakan tegangan bolak-balik satu fasa dan tiga fasa, di mana penyearah satu fasa merupakan rangkaian penyearah daya dengan sumber masukan tegangan bolak-balik satu fasa. Sedangkan penyearah tiga fasa rangkaian penyearah daya dengan sumber masukan tegangan bolak-balik tiga fasa. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu penyearah satu fasa gelombang penuh dan penyearah tiga fasa setengah gelombang. Memasuki materi yang pertama yaitu penyearah satu fasa gelombang penuh, di mana dioda sebagai penyearah gelombang penuh secara bergantian menyearahkan tegangan AC pada saat siklus positif dan negatif. Tujuannya adalah untuk merubah sumber listrik tegangan bolak-balik atau AC menjadi sumber tegangan listrik searah yang output listrik DC-nya bernilai tetap. Nah, dioda di sini juga berfungsi sebagai switching atau saklar. Nah, untuk mencapai satu fasa gelombang penuh ini, arus DC rata-rata yang dihasilkan dari rangkaian penyearah gelombang penuh ini adalah 2 kali dari arus rata-rata yang dihasilkan oleh penyearah setengah gelombang. Yang bisa kita jabarkan IAV atau arus efektif ini sama dengan 0,637 dikali arus maksimal. Pada penyearah satu fasa gelombang penuh ini secara singkatnya memiliki prinsip kerja yaitu inputan berupa listrik AC yang dialirkan melalui
dioda bridge, kemudian dialirkan menuju beban yang dimana outputannya berupa listrik DC yang tidak berubah nilainya. Nah, seperti rangkaian bridge rectifier ini bisa kita simpulkan bahwa penyearah satu fasa gelombang penuh dengan menggunakan 4 buah dioda ini selama setengah putaran positif pada tegangan input daya dialirkan ke beban melalui dioda D1 dan D2, di mana pada periode pertama ini memiliki polaritas positif dan pada dioda D3 dan D4 akan off. Nah, selanjutnya pada setengah periode kedua atau polaritas negatif, dioda D3 dan D4 akan on, sedangkan pada dioda D1 dan D2 akan off. Nah, rangkaian tersebut biasa dikenal dengan jembatan penyearah atau bridge rectifier satu fasa. Kemudian, contoh pengaplikasian penyearah satu fasa gelombang penuh pada kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama sebagai adaptor daya, di mana banyak perangkat elektronik seperti laptop, ponsel, dan televisi ini memerlukan daya DC untuk beroperasi. Nah, adaptor ini mampu mengubah listrik AC menjadi listrik DC yang dibutuhkan oleh perangkat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pengontrol motor DC, di mana dalam aplikasi industri, motor DC yang digunakan dalam mesin-mesin seringkali memerlukan penyearah untuk mengubah listrik AC menjadi listrik DC agar motor dapat beroperasi. Dan yang ketiga, menjadikan sistem tenaga surya, di mana sistem tenaga surya ini menggunakan penyearah untuk mengubah AC yang dihasilkan oleh panel surya menjadi DC yang dapat disimpan dalam baterai untuk penggunaan selanjutnya. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu penyearah 3 fasa setengah gelombang. Pada dasarnya, prinsip kerja penyearah 3 fasa setengah gelombang ini hampir mirip dengan penyearah satu fasa gelombang penuh. Namun, sebagai penyearah setengah gelombang, dioda menyearahkan tegangan AC yang berbentuk gelombang sinus menjadi tegangan DC hanya selama siklus positif tegangan AC saja. Sedangkan saat pada siklus negatifnya, dioda mengalami panjaran balik atau reverse bias, sehingga tegangan beban atau output. Nah, nilai tegangan yang ditunjukkan pada multimeter adalah nilai komponen AC atau VAC, atau DC atau VDC saja. Untuk tegangan puncak ke puncak atau VPP diperlukan pengukuran menggunakan osiloskop atau dengan perhitungan, yaitu VAC atau tegangan AC sama dengan VRMS sama dengan V efektif. Seperti yang kita tahu bahwa prinsip kerja rangkaian penyearah 3 fasa setengah gelombang ini secara singkatnya hampir sama dengan penyearah satu fasa gelombang penuh, yaitu di mana inputan AC yang berlabel positif ini dialirkan melalui dioda untuk diubah listriknya menjadi listrik DC, kemudian dialirkan ke beban. Atau bisa kita lihat pada rangkaian penyearah 3 fasa setengah gelombang yang disusun secara star atau bintang, karena bisa kita lihat bahwa di sini ada arus R, S, dan T yang juga dihubungkan pada titik netral. Nah, dari tiap tegangan R, S, dan T ini dihubungkan
setiap tegangannya dengan satu dioda. Jadi total dioda pada rangkaian ini ada 3 dioda. Di mana dioda-dioda ini dikonfigurasi untuk konduksi bergantian sesuai dengan fase yang memiliki tegangan tertinggi pada saat tertentu. Nah, pada setiap siklus AC, satu dioda akan konduksi selama setengah siklus positif dari tegangan fase yang bersangkutan. Dioda hanya mengantarkan arus selama fase positif dari tegangan input, sehingga menghasilkan tegangan DC pada output. Sehingga bisa disimpulkan bahwa proses penyearah ini memiliki bias maju, di mana selama polaritas positif dari tegangan R, di mana dioda D3 lebih dahulu on karena tegangan pada T lebih positif daripada pada tegangan R. Kemudian untuk memulai pada dioda 1 on. Namun karena tegangan 2 lebih memiliki polaritas positif dari tegangan 1, maka dioda 2 akan on dan seterusnya. Itu kemudian pada rangkaian yang penambahan beban pada beban L, di situ akan memiliki kinerja yang sama, namun pada keluaran atau outputannya akan memiliki pergeseran fase, di mana pada tegangan input maupun tegangan output akan sedikit bergeser. Selanjutnya yaitu contoh pengaplikasian penyearah 3 fasa setengah gelombang pada kehidupan sehari-hari. Antara lain yang pertama yaitu ada elektrolisis, di mana elektrolisis ini diterapkan dalam proses di industri metalurgi, seperti saat produksi aluminium, di mana arus DC stabil diperlukan untuk proses pemurnian logam. Kemudian yang kedua ada catu daya DC, di mana catu daya DC ini digunakan pada alat ukur dan kendali yang menyediakan sumber daya DC untuk berbagai alat ukur dan sistem kendali di pabrik yang memerlukan tegangan DC stabil untuk operasi yang andal. Kemudian yang ketiga, mampu digunakan sebagai penggerak motor DC dalam aplikasi industri seperti pada konveyor, kren, maupun lift, di mana pengendalian kecepatan dan torsi yang baik juga merupakan komponen yang sangat penting. Oleh karena itu, penyearah 3 fasa setengah gelombang ini tentu sangat efisien pada industri karena dapat mengurangi ukuran dan biaya komponen filter serta meningkatkan efisiensi konversi daya. Dari pemaparan materi penyearah 1 fasa gelombang penuh dan penyearah 3 fasa setengah gelombang yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyearah daya adalah rangkaian elektronika yang mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC tetap atau tidak merubah nilainya, di mana penyearah 1 fasa gelombang penuh ini menggunakan 4 dioda dalam konfigurasi jembatan. Nah, untuk menghasilkan tegangan DC yang lebih halus dengan frekuensi ripple 2 kali lipat dari frekuensi input AC, digunakan dalam catu daya kecil dan menengah untuk peralatan elektronik seperti pengisi daya dan power supply. Kemudian untuk penyearah 3 fasa setengah gelombang menggunakan 3 dioda, di mana setiap satu untuk setiap fase, menghasilkan tegangan DC dengan lebih banyak ripple dibandingkan dengan penyearah gelombang penuh, namun lebih stabil daripada penyearah 1 fasa, dan digunakan dalam industri untuk penggerak motor DC, pengisian baterai besar, dan proses elektrolisis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.